Baik, saya akan menjelaskan pengertian minyak pelumas atau oli. Minyak pelumas terdapat dalam bagian minyak bimu yang mempunyai daerah didih yang paling tinggi, yaitu sekitar 400 Celcius ke atas. Pelumas adalah serangkaian zat yang mengurangi gesekan dan keausan antara dua permukaan sehingga diterapkan pada antarmuka dua permukaan melalui bahan yang digunakan pada permukaan atau bagian sesuatu, terutama sesuatu yang mekanis agar bagian tersebut bergerak dengan lancar. Minyak pelumas tersusun atas senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom C18 sampai C30. Apa sih fungsi dari oli? Fungsi oli yang pertama adalah meminimalisasi gesekan. Film pelumas yang terbentuk di antara permukaan logam yang bergerak dalam kontak tidak memungkinkan terjadinya kontak ini. Fungsi yang kedua adalah pengurangan panas yang tumbuh. Pemilihan pelumas yang tepat akan menciptakan keseimbangan antara apa yang diperlukan untuk melindungi mesin tanpa menimbulkan gesekan internal yang berlebihan terhadap pelumas yang digunakan. Fungsi yang ketiga adalah pengurangan keausan. Umumnya, semakin kental oli, semakin besar perlindungannya terhadap keausan. Fungsi keempat dari oli adalah perlindungan terhadap korosi dan karat. Setelah pelumas menua, biasanya menciptakan produk sampingan yang korosif, sehingga memerlukan perlindungan dari zat aditif anti korosi atau anti karat tertentu. Bagian kelima yang akan kami bahas adalah jenis-jenis dari oli. Jenis yang pertama adalah oli mineral. Oli ini adalah oli yang dibentuk dari hasil bahan tambang. Oli jenis ini biasanya ditemukan di mobil dengan mesin konvensional atau mobil tua. Keunggulan dari oli ini adalah membuat mesin menjadi lebih halus meskipun penyalaan pertama. Kerugian dari penggunaan oli jenis ini adalah dia meninggalkan residu. Oli jenis kedua adalah oli semisintetis. Oli jenis ini memiliki kemiripan dengan oli mineral. Hanya saja, pada saat produksi, produsen menambahkan zat aditif ke dalamnya, yang membantu untuk perlindungan mesin. Hanya saja, oli jenis ini lebih mahal dari oli jenis mineral. Oli yang ketiga adalah oli full sintetis. Oli jenis ini dibuat full dengan bahan kimia, yang memaksimalkan perlindungan terhadap mesin. Hanya saja, oli jenis ini adalah oli yang paling mahal dari ketiga jenis oli yang saya sebutkan tadi. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah parafin. Jadi, parafin adalah campuran lilin yang digunakan untuk membentuk lilin serta sebagai bahan bakar lilin tersebut. Dalam kimia, parafin adalah nama umum kepada hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Lilin parafin merujuk pada benda padat dengan N sama dengan 20 sampai 40. Ciri-ciri parafin adalah sebagai berikut. Biasanya berupa bahan padat atau cair, umumnya berwarna putih susu atau bening, mudah meleleh apabila terkena panas, dan yang terakhir cepat membeku pada suhu tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari parafin. Proses yang pertama ada treating. Pada proses treating, feed akan mengalami kelarutan hingga kandungan minyak menjadi 3%. Kemudian,
Feed akan diabsorpsi menggunakan absorben mineral alami seperti aluminosilikat dan adsorben sintetis seperti karbon aktif atau juga silikat gel. Feed selanjutnya diumpankan ke reaktor Fischer-Tropsch sehingga menjadi aliran Fischer-Tropsch. Proses yang kedua ada proses sintetis. Pada reaktor Fischer-Tropsch terjadi reaksi Fischer-Tropsch yaitu reaksi kimia untuk mengubah sintetis gas syngas. Selanjutnya ada proses separasi. Tahap pertama distilasi memisahkan senyawa C10 C300 menjadi aliran C10 C17 dan C18 C300. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan parafin berbanding kompor portable berbahan bakar gas kaleng pada umumnya ialah Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan parafin. Fraksi selanjutnya adalah residu atau aspal. Apa itu residu? Dalam proses pengolahan minyak bumi, residu adalah fraksi paling bawah yang berisi hidrokarbon rantai panjang dengan titik didih paling tinggi dan jumlah atom karbon lebih dari 25. Residu minyak bumi adalah produk samping atau produk sisa kilang minyak yang tergolong murah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Residu inilah yang akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan aspal. Residu mengandung komponen naftenik, aromatik, dan hidrokarbon tak jenuh. Dalam pengolahan petroleum, residu berbentuk cair. Sedangkan pada suhu kamar, yakni antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, umumnya residu akan berbentuk padat. Yang berikutnya terkait dengan kegunaan aspal atau residu. Sebagian besar aspal olahan digunakan dalam konstruksi, terutama sebagai bagian dari produk yang digunakan dalam aplikasi pengerasan jalan dan atap. Teman-teman pasti pernah melalui jalan beraspal yang membentang panjang. Jalan itu terbuat dari campuran kerikil, pasir, dan aspal sebagai perekatnya. Lalu dari manakah aspal itu berasal dan bagaimana cara menggunakannya sebagai perekat? Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Aspal berasal dari hasil pemurnian minyak bumi. Minyak bumi yang telah disedot dari perut bumi, kemudian dimurnikan dengan cara dipanaskan. Hasil pemurnian minyak bumi ini berbeda-beda dan bermacam-macam kemurniannya, di antaranya gas petrolin, gasolin, dan juga minyak tanah. Aspal diproduksi di pabrik aspal. Mayoritas aspal yang digunakan secara komersial ini diperoleh dari minyak bumi. Meskipun demikian, aspal dalam jumlah besar terjadi dalam bentuk terkonsentrasi di alam. Endapan bitumen yang terjadi secara alami ini terbentuk dari sisa-sisa ganggang mikroskopis purba atau diatom dan makhluk hidup lain yang pernah hidup. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah jenis-jenis aspal. Berikut jenis-jenis aspal yang ada di Indonesia. Aspal alam yang berbentuk batuan bisa diperoleh dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal alam yang bersifat plastis bisa ditemukan di Danau Peach, Republik Trinidad. Sedangkan aspal yang memiliki wujud berada di sekitar perairan segitiga Bermuda. Berbeda dengan segitiga Bermuda yang mengandung aspal murni, kandungan aspal yang terdapat di Pulau Buton dan Danau Peach tidak murni dan tercampur dengan mineral yang lain. Jenis aspal yang kedua adalah aspal buatan. Aspal buatan adalah aspal yang terbuat dari minyak bumi yang diproses dengan metode tertentu yang relatif rumit. Biasanya ada jenis aspal buatan yang sering digunakan di Indonesia. Nah, antara lainnya ada aspal keras, yaitu aspal yang mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi. Yang kedua ada aspal cair, yang dimana aspal ini merupakan aspal yang berbentuk cair. Dan yang terakhir adalah aspal emulsi. Aspal ini adalah aspal yang berbentuk keras yang didispersikan ke dalam air atau aspal cair yang dikeraskan memakai bahan pengemulsi. Nah, itulah tadi materi mengenai proses pembuatan aspal serta jenis-jenis aspal yang banyak terdapat di Indonesia.